Pernah nggak sih kalau misalnya kalian itu dikomplain oleh pembeli sampai pembeli itu marah-marah sampai kalian itu pusing menghadapinya? Nah, gimana sih kita sebagai penjual untuk meminimalisir komplain dari pembeli? Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tips gimana caranya untuk meminimalisir komplain dari pembeli. Aku nggak bilang menonaktifkan atau menihilkan atau menghilangkan komplain dari pembeli, karena nggak mungkin. Apalagi pembeli Indonesia yang sukanya itu komplain kayak gitu. Tapi kita bisa meminimalisirnya. Aku sarankan kalian ikuti tips berikut biar kalian itu nggak banyak menerima komplain. Yang pertama yaitu kalian gunakan foto asli. Jadi kalau misalnya kalian itu jualan, jangan gunakan foto comot dari Google, comot dari toko lain dan sebagainya. Enggak. Kalian kalau misalnya punya produknya, ya kalian foto sendiri produknya. Kayak gitu. Khusus kalian yang produknya makanan dan minuman, kalian bisa cek link di description box di bawah. Itu aku sudah share tips untuk foto produk makanan dan minuman yang menarik buat jualan online. Kalau misalnya kalian itu dropshipper, maka kalian harus chat supplier. Kalian harus minta foto aslinya. Seperti yang sudah aku share di video sebelumnya, kalian bisa cek juga link di description box di bawah. Aku sudah share gimana sih caranya chat supplier dan minta foto yang bagus itu kayak gimana sih. Nah, kalian bisa praktekkan tuh caranya. Biar apa? Biar customer itu atau calon customer itu bisa membayangkan, oh ternyata kalau produknya itu kayak gini. Kalau misalnya aku gunakan produknya itu kayak gini. Nah, saat produk diterima, maka mereka benar-benar menerima produk yang dibayangkan mereka. Jadi ekspektasinya mereka itu misalnya katakanlah segini. Misalnya produknya baju, katakanlah bajunya itu mereka ekspektasinya segini gitu kan. Oh, kalau misalnya pakai baju ini tuh kayak gini. Mereka sudah membayangkan sebelum membeli itu, mereka sudah bayangin, oh, aku kalau pakai baju ini tuh kayak gini. Nah, kalau misalnya kita berikan sesuai ekspektasi, at least nggak dibawa ekspektasi. Misalnya ekspektasinya bajunya bagus lah, cuman bagus standar kayak gitulah. Nah, orang akan kalau misalnya datangnya itu produk yang bagus dan standar, orang akan wah, oke. Tapi kalau produknya jelek, ya orang akan komplain. Tapi kalau produknya yang datang itu katakanlah ternyata semakin bagus, kualitasnya itu sudah bagus banget lah katakanlah, orang akan semakin senang kayak gitu dibandingkan dengan kalau misalnya kita kasih foto yang bagus banget tapi ternyata yang datang produknya biasa aja, ya orang akan komplain. Makanya gunakan foto asli. Kemudian yang kedua itu tulis deskripsi yang spesifik. Ini biasanya yang terjadi salah paham antara customer dan penjual ya atau seller. Itu biasanya itu miskomunikasi. Contohnya misalnya katakanlah jualan baju lagi deh, jualan baju misalnya. Nah, di deskripsi itu nggak ditulis bahwa bajunya itu katakanlah menggunakan bahan A, katakanlah bahan gildan katakanlah. Nah, ternyata yang datang itu bukan dari bahan gildan. Jadi orang ekspektasinya, oh ini pasti bajunya menggunakan bahan ini. Karena apa? Di deskripsi nggak ada. Kayak gitu. Ternyata yang datang bahannya itu beda dengan ekspektasi customer. Ya customer kecewa. Atau misalnya kamu di fotonya itu katakanlah ada misalnya jualan makanan. Ada kue lah katakanlah. Misalnya jualan kue. Di fotonya itu ada 10 kue. Tapi pas customer beli ternyata yang datang cuma 1 kue. Kayak gitu. Karena di deskripsi kamu nggak dituliskan ini harga per pieces atau per satu produk kayak gitu. Di deskripsi nggak ada. Makanya customer akan komplain kayak gitu. Kenapa? Ya karena miskomunikasi kayak gitu. Atau misalnya produk-produk elektronik katakanlah VGA atau pokoknya produk-produk laptop katakanlah. Nah, itu kamu nggak dituliskan itu di deskripsinya, kamu nggak tuliskan ini hanya kompatibel dengan laptop A, B, C, D, E. Terus kemudian customer beli dan ternyata itu nggak kompatibel dengan laptop atau komputer yang dia punya, maka dia nggak berguna dong produknya, nggak bisa digunakan dong. Ya komplain lah si customer ini. Padahal sebenarnya salah siapa? Kalau misalnya dari sisi customer ya nggak salah karena di deskripsinya nggak ada. Dia punya ekspektasi sebelum membeli. Tapi ternyata seller juga salah juga gitu loh. Pembeli juga salah karena nggak nanya, seller juga salah karena nggak ngasih deskripsi kayak gitu. Jadi itu akan mendatangkan banyak sekali komplain. Makanya kalau misalnya kalian jualan, deskripsinya itu yang jelas dan detail. Biar nggak terjadi miskomunikasi. Jadi kalau misalnya customer tanya, ya kamu bilang semuanya sudah lengkap ada di deskripsi kayak gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah kamu jelaskan secara detail dan lengkap saat ada orang tanya, seperti yang aku bilang tadi.
Kalau misalnya di deskripsi sudah ada, tapi biasanya memang customer itu jarang baca deskripsi kayak gitu. Ya ada beberapa yang baca deskripsi. Tapi kalau misalnya customer itu langsung chat kamu, langsung tanya, "Kak, ini misalnya nih jualan tadi VGA, katakanlah, Kak, ini kompatibel dengan laptop ini nggak?" Kamu jelasin dengan detail dan jelas. "Selamat datang di toko kami. Kami menjual produk VGA ini. Nah, ini kompatibel dengan laptop ini, atau PC ini. Syaratnya ini. Cara pasangnya ini. Kayak gitu. Kamu jelaskan. Meskipun pertanyaannya cuma singkat, tanya kompatibel atau enggak. Kamu jangan cuma jawab iya atau enggak. Jangan kayak gitu. Tapi jelaskan secara detail. Biar customer itu paham, biar nanti nggak terjadi miskomunikasi. Kalau misalnya kamu cuma bilang iya, dan customer itu oke, di bagian situ memang iya, tapi ternyata ada bagian-bagian tertentu yang dia itu masih bingung, masih mempertanyakan, dan ternyata waktu barang datang nggak sesuai dengan ekspektasinya dia, ya udah kelar, yaitu kamu akan dapat komplain. Makanya jelaskan secara detail. Kamu jangan malas sebagai customer service atau sebagai penjual untuk jelasin secara detailnya. Kemudian yang nomor 4, kamu harus pertahankan kualitas produknya. Jangan sampai kalau misalnya di deskripsinya atau di fotonya katakanlah kamu jualan di marketplace atau jualan di sosial media, Instagram, Facebook dan sebagainya, fotonya itu bagus banget gitu kan, karena itu foto produk pertama atau foto produk awal, tapi setelah 1 bulan atau setelah 2 bulan kualitas produkmu itu menurun. Katakanlah cookies kamu jualan cookies, fotonya itu bulat, itu di hari pertama, tapi katakanlah 1 bulan berikutnya kamu males untuk masaknya, kamu males untuk bikin produknya, akhirnya cookiesnya itu nggak bulat tapi jadi oval kayak gitu, atau bentuknya itu aneh kayak gitu. Nah, itu nggak sesuai dengan ekspektasi customer. Jadi foto kamu sudah kayak gitu, itu kan foto kan udah bertahan dari hari pertama sampai bulan ketiga katakanlah. Nah, di bulan ketiga karena kamu capek atau karena kamu nggak konsisten jaga kualitas produkmu, nah customer akan menerima produk yang berbeda dari gambar itu. Nah, itu yang membuat akan ada banyak sekali komplain. Kemudian yang nomor 5, cek atau teliti dulu sebelum dikirim. Ini biasanya terutama teman-teman yang jualan produk yang fungsional. Contohnya produk-produk elektronik katakanlah. Misalnya handphone atau misalnya gadget atau misalnya apapun ya, pokoknya harus dicoba dulu. Kalau misalnya kamu katakanlah jualan produk yang fungsional yang nantinya bisa digunakan, jadi bukan cuma makanan doang, contohnya misalnya jam tangan juga atau apa, pokoknya dicek dulu sebelum dikirim, dicek dulu kalau perlu foto atau video. Oke? Jadi sebagai seller sebelum mengirim, katakanlah mengirim ke alamat si A, nah ini foto produk atau video kan deh, ini produknya si A, kita sudah mengecek produknya, kemudian oh ternyata produknya ini bagus dan bisa berjalan, oke, kemudian packing, kemudian dikirim kayak gitu. Oke, tujuannya untuk apa? Untuk kalau misalnya nanti ada komplain, itu kamu bisa tunjukkan, ini loh ada foto atau videonya, sebelum dikirim itu produknya sudah sesuai. Berarti ini salahnya siapa? Salah jasa kirim atau salah penggunaan pembelinya kayak gitu. Karena kamu waktu ngirim sudah cek dan kamu sudah membuktikan bahwa itu produknya sudah bisa. Untuk bukti atau untuk datanya, istilahnya untuk untuk validasi datanya, apakah kamu itu benar-benar ngecek atau enggak, makanya kamu bikin foto atau videonya. Kemudian yang nomor 6 adalah kamu buat packaging yang aman, atau kalau perlu gunakan bubble wrap atau apapun deh, pokoknya biar aman packagingnya, bubble wrap. Kemudian kalau misalnya barang-barang elektronik pakai packing kayu dan sebagainya ngirimnya. Kalau misalnya kamu memang berat untuk menanggung ongkos kirim packing kayu, ya udah kamu bebankan ke customer, misalnya ini harus tambah packing kayu, harganya segini kayak gitu. Atau kalau misalnya kamu memang keuntungannya itu melebihi dari itu atau bisa kamu subsidi katakanlah, ya udah kamu bayar. Daripada kalau misalnya terjadi sesuatu ternyata barang diterima itu rusak, maka kamu akan kena komplain, kamu harus mengganti uangnya kayak gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa ngeklaim ya, kayak gitu. Makanya sebisa mungkin pastikan barang itu aman sebelum dikirim. Kemudian yang nomor 7 tipsku adalah, ini yang juga sering digunakan beberapa sih, tapi nggak semua seller sih. Tuliskan di paketnya atau tambahkan tulisan di paketnya itu, harap melakukan video unboxing sebelum membuka produk ini. Jadi customer itu kalau misalnya setelah nerima produk, mereka harus atau mereka itu akan punya kesadaran untuk membuat video unboxing. Biar mereka itu atau biar kita sebagai seller itu tahu, oh ini rusaknya itu di customernya atau rusaknya itu di pengirimannya atau ekspedisinya kayak gitu. Kalau misalnya ada yang rusak ya atau ada yang nggak berfungsi, makanya kita minta mereka untuk mengirimkan video unboxingnya.
kalau misalnya ada komplain. Nah, dengan begitu kalau misalnya pun ada komplain, kamu itu nggak akan susah untuk menghandle komplain itu. Jadi semua tips 7 tadi kalau misalnya kalian bisa lakukan dengan baik, aku yakin kalian itu akan berkurang komplainnya. Gitu, makanya kamu perlu melakukan 7 tips tadi biar nggak pusing-pusing. Kita itu sudah pusing jualan, masa pusing ngurusin komplain sih? Kayak itu, fokus aja di jualan. Komplain itu ya ini kan, tapi jangan dilupakan ya, karena komplain itu istilahnya after salesnya kita, untuk menjaga kepercayaan kita dengan customer, untuk menjaga reputasi toko kita juga. Makanya tetap kamu urus, tapi kalau bisa sih minimalisir komplainnya, kita fokus di jualan aja kayak gitu, karena kan kita penjual bukan pengurus komplain kayak gitulah. Semoga video tadi bermanfaat, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian biar mereka semua juga tahu gimana sih caranya meminimalisir komplain yang datang ke toko kita. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.